والصفاء بعد. Segala puji bagi Allah Ta'ala, juga salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita lanjutkan kajian kita. Untuk hari ini temanya tentang al-ghusl, yaitu mandi. Ya, tentu dalam hal ini adalah mandi wajib. Kemudian rahmatullah, kita menjelaskan di sini pertama apa itu pengertian al-ghusl. Dalam bahasa Arab mandi itu adalah al-ghusl. Apa? Al-ghuslu artinya mandi. Secara bahasa al-ghuslu as-sailan, yaitu mengalirkan. Wa syar'an ta'mimu jami'il badani bil ma'i bi niyatin makhsusatin. Kemudian rahmatullah, secara syariat yang disebut dengan mandi itu adalah ta'mim jami'il badan bil ma', meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Meratakan air kemana? Ke seluruh bagian tubuh, bil ma'i, dengan air, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Jadi yang disebut dengan mandi itu meratakan ke seluruh bagian tubuh dengan air, tentu dengan niat yang khusus. Kemudian rahmatullah, dalam bahasa Arab itu ajaib, masya Allah, seperti yang kita sudah jelaskan. Dalam bahasa Arab misalnya al-farqu bainal ghusli wal ghasli wal ghisli. Jadi dalam bahasa Arab itu ada al-ghusl, ada al-ghasl, dan ada al-ghislu. Jadi kalau al-ghuslu itu artinya tamimu jami'il badan bil ma', jadi seluruh tubuh. Jadi kalau mandi, membasuh seluruh bagian tubuh, itu namanya al-ghuslu. Pakai dhamma, al-ghuslu. Tapi kalau misalnya al-ghaslu dengan fathah, al-ghaslu, jadi bukan al-ghuslu, al-ghaslu, itu ismun li ghasli ba'dil a'dha. Kata yang digunakan untuk membasuh bagian tertentu daripada bagian-bagian tubuh. Misalnya kalau bahasa Arabnya untuk membasuh tangan sampai dengan bersamaan dengan siku dan dilebihkan, itu namanya dalam bahasa Arab al-ghuslu. Pakai apa? Al-ghuslu. Ajaib, bahasa Arab itu seperti itu. Kemudian al-ghislu pakai apa? Kasrah. Kalau al-isru itu dengan kasrah, ismun, kata yang digunakan lima, yang digunakan yudhafu ilal ma' min sabun aw ghairihi, yaitu kata yang digunakan dinisbatkan dengan air, berupa maksud dikaitkan dengan air dalam penggunaannya seperti sabun. Jadi il-ghislu, jadi alat-alat yang digunakan ketika seseorang mandi atau mengguyur tubuhnya dengan air. Kemudian rahmatullah, hukum mandi itu ada berapa sih? Dijelaskan secara tafsil atau secara terperinci. Pertama, hukum mandi itu bisa wajib. Hukum mandi bagaimana? Bisa wajib. Pertama, idza nadarul ghusla al-masnuna. Yang pertama, kalau dinazarkan mandi yang sunnah, maka hukumnya jadi apa? Wajib. Jadi wajibnya bukan karena mandinya, tetapi wajibnya disebabkan karena nazar. Misalnya seseorang bernazar, saya bernazar nih, kalau saya sembuh, saya akan nazar bahwasanya lillahi alayya an aghtasila yaumul jumu'ah, yaitu aku bernazar untuk mandi ketika hari Jumat. Maka mandi hari Jumat itu hukumnya apa sebetulnya? Sunnah. Tapi karena dinazarkan, maka mandinya jadi apa? Wajib. Jadi disebut nazar itu apa? Melazimkan diri atas sesuatu yang bukan yata'ayyan bi asli syara', bukan sesuatu yang difardukan dalam syariat. Jadi misalnya begini, jadi sesuatu melazimkan diri atas satu bentuk ketaatan atau qurb ilallah, pendekatan diri kepada Allah yang bukan difardukan oleh Allah. Misalnya begini, puasa Senin, hukumnya apa? Sunnah. Itu kan nggak lazim atas diri, maksudnya nggak mesti atas dirinya sendiri, tetapi kemudian dia lazimkan dirinya untuk berpuasa, maka hukumnya jadi apa? Nazar. Jadi karena nazar hukumnya jadi apa? Wajib. Jadi puasa Seninnya jadi apa hukumnya? Wajib. Nah begitu juga dengan mandi sunnah. Mandi sunnah itu hukumnya apa? Sunnah. Misalnya mandi, nanti akan dijelaskan juga beberapa mandi yang disunnahkan. Misalnya ketika hari Jumat dan sebagainya ketika nanti akan dijelaskan ketika Idul Fitr dan Idul Adha dan sebagainya, maka hukumnya apa? Sunnah. Nah, tapi kalau dinazarkan mandi-mandi yang sunnah tadi jadi hukumnya apa? Wajib. Wa fi halati sittin minha khurujul mani. Dan ada 6 keadaan yang nanti kita akan jelaskan bahwasanya seseorang ketika dia ada 6 perkara tersebut, satu di antaranya maka wajib untuk mandi. Misalnya untuk wanita, kalau dia sudah suci dari haid,
maka wajib untuk mandi. Sudah suci daripada nifas, wajib untuk mandi. Ketika wiladah atau baru melahirkan, maka wajib untuk mandi. Nanti akan dijelaskan sesudahnya. Bahwasanya hukum mandi jadi wajib misalnya khurujul mani. Kalau untuk laki-laki dan wanita itu keluarnya apa? Mani. Jadi kalau keluar mani wajib untuk mandi. Baik keluarnya mani itu dengan cara bercampur dengan istri ataupun dengan sebab-sebab yang lain, misalnya karena mimpi basah dan sebagainya. Kemudian yang pertama. Yang kedua, hukum mandi itu sunnah. Apa? Sunnah. Misalnya kaguslil jum'ah, mandi untuk Jumat. Kemudian wal idain, mandi untuk Idul Fitr, Idul Adha. Nah, bedanya kalau mandi Jumat dengan mandi Idul Fitr dan Idul Adha. Kalau Idul Fitr dan Idul Adha itu mandi itu disunnahkan, sudah dikatakan melaksanakan sunnah atau kesunahan mandi. Kalau untuk Idul Fitr dan Idul Adha dihitung waktunya dari pertengahan malam. Dari kapan? Pertengahan malam. Tapi kalau untuk mandi Jumat, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dihitung bahwa seseorang itu sudah mandi Jumat dari